Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan kulkas 2 pintu, yang mana untuk kerusakan kulkas ini adalah di bagian ruang freezer ini terasa tidak dingin. Di rak-raknya ini juga terasa, saya rasakan tidak ada hawa dingin sama sekali. Nah, ini di sini juga sedikit terjadi pembekuan pada bagian freezernya. Kemudian saya perhatikan di ruang refrigeratornya ini juga di sini kurang dingin. Jadi seluruh bahan makanan yang ada di sini sepertinya bisa mengalami kerusakan nantinya. Oke, jadi kita bisa lihat kondisinya seperti ini. Ruang freezernya tidak dingin. Padahal pengaturan suhunya juga sudah di posisi normal dan maksimal. Oke, selanjutnya coba kita lihat di bagian belakang. Nah, di sini ada tampungan air yang mana terlihat kosong ya, tidak ada genangan air. Kemudian kita lihat lagi di sini menggunakan mesin kompresor Kibi 66C16GA Eco, kategorinya 1/5 PK. Wah, lumayan besar ya mesinnya untuk kulkas 2 pintu. Di sini untuk pipa tekannya terasa hangat normal. Kemudian coba kita lihat di diagramnya ini sini adalah modelnya adalah NRB25AF. Di sini ada diagram kelistrikannya menggunakan sistem 1/3. Oke, di sini kita sudah lihat menggunakan sistem 1/3. Jadi masalahnya di sini ya, teman-teman. Untuk ruang freezernya ini tidak ada terasa dingin sama sekali. Oke, selanjutnya kita coba bongkar saja. Di sini ada rak serta aksesoris. Kita lepas dulu. Apa yang bisa kita simpulkan untuk menganalisa kerusakannya ini? Baik. Nah, di sini untuk langkah pertama kita harus coba buka terlebih dahulu. Di sini ada penutup pada bagian freezernya ini. Nah, ini kita coba buka. Di dalamnya sini biasanya ada skrup yang harus kita lepas terlebih dahulu. Oke, saya coba lakukan pelepasan pada bagian skrup ini. Yang mana nanti kita akan bisa lihat apa yang terjadi di bagian di balik penutupnya ini. Kita bisa lihat apa yang terjadi ya teman-teman. Mengapa kulkas ini menjadi tidak dingin. Oke, saya coba lepas dulu ini. Nah, di sini ada gumpalan es ya, salju yang menumpuk. Oke, kita lihat. Nah, sudah nampak di sini untuk evaporatornya saljunya tipis normal ya. Di sini sudah terasa dingin. Kemudian untuk fan ini, fan motornya tidak berputar. Oke, fan motor tidak berputar. Coba kita tes di bagian switch ini. Kinerja switch normal, namun fan-nya tidak berputar. Oh ya. Jadi dapat kesimpulan bahwa masalahnya di sini di bagian fan-nya ini tidak bekerja, sehingga freezer ini bisa tidak dingin ya. Karena ini, untuk itu kita harus coba lepas saja ya.
Di sini ada soket, namun sebelumnya kita coba lepas dulu sumbernya. Oke, kita lepas dulu ya sumbernya. Oke, selanjutnya kita baru bisa lakukan pelepasan soket pada fan ini. Nah, di sini ada soket. Kita coba lepas dulu. Jadi kita bisa dapat kesimpulan sepertinya masalahnya di fan-nya ini. Fan-nya ini ternyata tidak berputar. Ya. Baik teman-teman, fan-nya ini seperti ini bentuknya. Untuk itu kita coba lakukan pengukuran pada bagian pin soketnya ini. Di sini ada 2 pin soket yang harus kita ukur. Nah, ini saya coba siapkan multitester ya. Kita arahkan di skala 100 kali 100. Nah, nih untuk kondisi yang normal itu di kedua pin pada kumparan ini ada nilai hambatannya ya. Nah, ini yang bagus. Coba kita ukur di fan yang di unit apakah normal. Sepertinya tidak ada hambatan setelah saya lakukan pengukuran. Jadi saya berkesimpulan bahwa memang kerusakan pada bagian fan-nya ini. Oke, saya coba lepas dulu untuk fan motornya ini. Nah, di sini. Di sini ada penutup. Lapisan depannya kita coba lepas ya. Kemudian kita bisa lepas juga untuk baling-balingnya serta fan-nya ini dengan mudah. Oke, sudah terlepas. Nah, ini soketnya kita coba lepas juga. Jadi saya beranggapan bahwa masalahnya ternyata di sini, di bagian fan-nya ini memang mengalami kerusakan. Oke, sudah terlepas fan motornya. Dan selanjutnya kita coba lakukan penggantian. Nah, di sini bentuknya beda, teman-teman ya. Saya memiliki pengganti yang cenderung lebih besar. Wattnya mungkin itu lebih bagus, namun arah perputarannya berbeda. Untuk itu kita coba lihat di bentuk fan-nya ini, arah putarannya yaitu berlawanan arah jarum jam. Sedangkan yang saya punya adalah arahnya ini searah jarum jam. Untuk itu kita coba lakukan pembalikan bagian rotornya ini supaya arah putarannya ini yang searah jarum jam menjadi berlawanan arah jarum jam. Nah, gimana caranya? Yaitu kita coba balik saja ya rotornya ini. Nah, di sini ada 2 skrup. Kita bisa lakukan pembalikan arah pada rotornya ini. Oke, nah ini kita lepas, kemudian kita coba balik. Nah, begini, kemudian kita pasang. Nah, jadi untuk membalik arah putaran pada motor fan itu cukup kita balik rotornya ya. Kita balik rotornya ataupun kita balik statornya ya. Jadi bebas. Nanti akan hasilnya akan terbalik juga arah putarannya. Oke, seperti ini ya. Jadi ini arah putarannya nanti akan berlawan arah jarum jam seperti ini. Nah, coba saya pasang. Nah, ini berlawanan arah jarum jam ya, karena yang saya punya tadi searah jarum jam perputarannya. Oke, selanjutnya kita bisa lakukan pemasangan saja pada unit.
Nah, ini saya coba rakit dulu. Yang penting posisinya ini bebas, bisa kita letakkan, dan bentuk asnya harus sama. Untuk as pada baling-balingnya harus sama, sehingga nanti kita tidak kesulitan dalam memasang baling-balingnya. Oke, sudah saya lakukan pemasangan untuk fan motornya ini. Nah, ini fannya sudah pas posisinya ya. Baru kita bisa lakukan perakitan ulang. Jadi untuk kerusakan kulkas ini yaitu masalahnya di fan motornya ini. Mungkin karena sudah cukup usianya ya, jadi fannya ini mengalami kerusakan. Oke, saya tutup kembali ya. Setelah itu kita bisa lakukan pemasangan pada unit apabila sudah terpasang. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita bisa langsung lakukan pemasangan saja. Dan jangan lupa soket-soketnya kita kembalikan ke posisi semula. Ya, nah ini soketnya sudah terpasang. Selanjutnya kita bisa tutup kembali. Jangan lupa kita lakukan penyekrupan. Nah, ini kita lakukan penyekrupan ya. Jangan lupa supaya presisi. Nah, ini penutup pada soket kabelnya juga kita pasang. Oke, sudah terpasang ya. Nah, ini sudah. Nah, ini untuk penutupnya saya pasang juga. Jangan lupa jangan sampai ada yang tertinggal. Seluruh aksesoris yang melengkapinya ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita lakukan pengetesan ya. Apakah fan motor itu sekarang berputar? Ya, ini saya coba aliri arus pada unit. Coba kita lihat. Ya, itu oke, berputar ya. Sip, mantap ini. Jadi ini sudah hembusan angin sudah terasa ya, mantap. Jadi untuk ruang freezer ini sudah beroperasi ya. Kemudian kita bisa pasang saja seluruh aksesoris. Dan ini rak-raknya ini kita pasang. Dan jangan lupa kita raba, dinding-dindingnya ini sudah mulai terasa hangat, pertanda mesin ini bekerja normal ya. Oke ya, sudah kita lihat. Dan di sini di ruang refrigeratornya ini juga nanti kita akan lakukan pengecekan kembali. Dalam beberapa hari nanti kita coba lihat hasilnya apakah normal ya. Ini sepertinya masalahnya hanya di bagian fan motornya ini tadi tidak bekerja ya, teman-teman. Oke, ini kulkasnya kita biarkan, nanti kita akan cek dalam beberapa hari gimana hasilnya ya, teman-teman. Mantap. Baik teman-teman, setelah 2 hari kemudian saya coba lakukan pengecekan. Nah, ini di ruang refrigeratornya saya rasakan raknya ini terasa dingin di sini sudah. Mantap ini ya. Pertanda baik ini ternyata kulkasnya. Nah, ini buah-buahan sudah terlihat segar kembali yang awalnya layu tadi. Kemudian di ruang freezernya ini wah, di sini ada. Ini setelannya Bu. Terlalu dingin. Oh, ini bisa diputar. Ini diputar gini Bu. Nah,
Sini. itu. Ya, tadi sangat dingin, ya kan? Iya. Jadi kalau terlalu dingin tinggal diarahkan. Yang sedang-sedang saja. Ini sedang ini, saya taruh sedang nih. Oh, iya, sedang. Ya. Wih, mantep dingin betul. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.